Anyang-anyangan merupakan kondisi nyeri saat buang air kecil dan salah satu keluhan yang cukup umum terjadi. Bila keluhan ini sering muncul, teman-teman jangan mengabaikannya ya, karena keluhan ini dapat menyebabkan komplikasi berbahaya jika dibiarkan. Rasa yang selalu disebut dengan anyang-anyangan ini juga dikenal bernama dysuria dalam bahasa medis. Dan kondisi ini seringkali berkaitan dengan gangguan pada saluran perkemihan. Meskipun bukan penyakit, namun anyang-anyangan merupakan indikator dari beberapa masalah kesehatan seperti infeksi kandung kemih, peradangan prostat, dan beberapa masalah di bagian perkemihan lainnya. Nah, untuk memahami lebih lanjut, mari kita ulas lebih lanjut ya. Apa itu sih anyang-anyangan? Nah, anyang-anyangan ini atau sering dikenal dengan dysuria adalah kondisi ketika muncul rasa ingin buang air kecil secara terus-menerus yang disertai dengan rasa terbakar atau nyeri saat buang air kecil. Lalu, penyebab anyang-anyangan ini apa sih? Nah, pertama ya, gejala anyang-anyangan dulu nih. Nah, gejala anyang-anyangan ini atau dysuria seringkali disalahartikan sebagai infeksi saluran kemih. Padahal kondisi ini merupakan salah satu tanda dari ISK atau infeksi saluran kemih itu sendiri. Dengan kata lain, dysuria bukanlah suatu penyakit, melainkan salah satu dari gejala ya. Beberapa kondisi medis lain yang dapat menyebabkan dysuria atau anyang-anyangan adalah sebagai berikut. Pertama, infeksi saluran kemih. Nah, infeksi saluran kemih ini adalah salah satu penyebab paling umum dari dysuria. Kondisi ini disebabkan oleh infeksi bakteri pada saluran kemih. Dan bakteri ini dapat berasal dari lubang anus yang masuk ke saluran kemih akibat proses pembersihan yang kurang bersih. Selain itu, bakteri ini juga dapat berkembang akibat sering menunda buang air kecil nih. Infeksi tersebut kemudian menyebabkan radang pada saluran kemih dengan gejala berupa nyeri saat buang air kecil. Bahkan rasanya juga mungkin bisa seperti terbakar. Kedua, batu ginjal. Dysuria juga bisa menjadi salah satu tanda seseorang mengalami batu ginjal. Nah, batu ginjal berasal dari endapan mineral dan garam yang mengeras nih teman-teman. Nah, batu ini terkadang berada pada area yang sama dengan mengalirnya urin ke kandung kemih sehingga menimbulkan rasa dysuria tersebut. Ketiga, kista ovarium. Kista pada salah satu atau kedua sisi ovarium berpotensi menekan kandung kemih sehingga penderitanya mengalami dysuria. Selain dysuria, beberapa gejala kista ovarium lainnya adalah nyeri pada bagian perut bawah, kemudian mengalami masalah pencernaan dan perubahan pada siklus menstruasi. Yang keempat, infeksi pada bagian prostat. Nah, penyebaran infeksi bakteri atau peradangan dapat menyebabkan terjadinya infeksi prostat atau prostatitis pada pria. Kondisi ini seringkali menimbulkan gejala anyang-anyangan disertai kesulitan ejakulasi dan sering nyeri pada kandung kemih, testis, serta bagian penis. Kelima, infeksi menular seksual atau IMS. Selain ISK atau infeksi saluran kemih nih, ternyata infeksi menular seksual juga bisa menjadi penyebab anyang-anyangan loh. Pasalnya, beberapa penyakit IMS seperti chlamydia, gonore, dan herpes dapat mempengaruhi saluran kemih. Selain dysuria, penderita IMS biasanya akan mengalami gatal dan sensasi terbakar pada kemaluan.
keputihan abnormal, atau luka atau lepuhan di bagian kulit di area organ vital. Keenam, sistitis. Sistitis atau sindrom nyeri kandung kemih adalah kondisi yang menimbulkan iritasi pada kandung kemih. Selain nyeri saat buang air kecil, gejala lain dari sistitis adalah urin berwarna keruh serta berbau yang sangat menyengat. Lalu, bagaimana ya cara mengatasi rasa anyang-anyangan ini? Anyang-anyangan tentu membuat penderitanya merasa tidak nyaman, bahkan bisa mengganggu aktivitas sehari-hari. Selain menimbulkan rasa nyeri, kondisi ini juga membuat penderitanya sering bolak-balik ke kamar mandi karena adanya dorongan buang air kecil terus-menerus. Nah, berikut ini adalah beberapa upaya sederhana yang bisa dilakukan untuk meringankan gejala anyang-anyangan di rumah. Pertama, memperbanyak asupan air. Cara menghilangkan anyang-anyangan yang pertama adalah dengan memperbanyak konsumsi air. Usahakan untuk memenuhi kebutuhan cairan tubuh dengan mengkonsumsi 2 liter air per hari. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan frekuensi buang air kecil. Dengan begitu akan lebih banyak bakteri yang ikut terbuang bersamaan dengan urin. Yang kedua, jangan menunda untuk buang air kecil. Meski terasa nyeri, usahakan untuk tetap buang air kecil ketika muncul dorongan untuk berkemih. Menahan buang air kecil justru akan menyebabkan bakteri lebih mudah berkembang biak dan membuat gejala disuria semakin memburuk. Ketiga, lakukan kompres hangat. Cara menghilangkan anyang-anyangan juga bisa dilakukan dengan menempelkan kompres hangat pada bagian perut bagian bawah. Nah, teman-teman bisa melakukan cara ini selama 15 menit sebanyak 3-4 kali sehari hingga gejalanya membaik. Yang keempat, memperhatikan asupan makanan dan minuman. Ketika sedang dalam kondisi ini, sebaiknya hindari beberapa makanan dan minuman seperti berikut ini. Pertama, hindari makanan pedas, kemudian hindari juga minuman yang mengandung alkohol, kemudian juga hindari makanan dan minuman yang asam, lalu hindari juga makanan dan minuman dengan pemanis buatan, dan yang terakhir hindari makanan dan minuman yang mengandung kafein seperti coklat, teh, ataupun kopi. Nah, yang terakhir teman-teman juga bisa melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin ke dokter untuk mencegah resiko komplikasi yang lebih berbahaya. Nah teman-teman, terjawab sudah ya dengan penjelasan singkat terkait dengan rasa anyang-anyangan yang mungkin menyertai teman-teman atau mungkin juga pernah mendengar istilah ini. Semoga teman-teman selalu sehat dan selalu bahagia. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam catatan harian kuliah. See you.